Baik, kita akan langsung masuk ke dalam sesi produk review kita hari ini, dan seperti yang sudah saya sampaikan di depan, hari ini kita kehadiran Kalsi, dan apa yang nanti akan disampaikan oleh Kalsi, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan seperti biasa di sesi produk of the week saya tidak sendiri. Hari ini saya kehadiran Mas Aziz Septian. Beliau adalah arsitek senior dari Tripatra Arsitek Yogyakarta. Selamat siang Mas Aziz. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung kembali Mas. Ya, sama-sama Mas. Senang bisa menemani lagi. Terima kasih sekali lagi. Dan saya juga akan memperkenalkan perwakilan dari Kalsi. Dan hari ini kita kehadiran Pak Irfan Enro. Beliau ada Specification Manager PT Etex Building Performance Indonesia. Selamat siang Pak Enro. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Aziz. Ya. Dan teman-teman semua. Baik, nah ini kita udah lama tidak ngobrol-ngobrol tentang Kalsi nih Pak Enro. Sepertinya kita pengen tahu nih update-update dari Kalsi, dan sekali lagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi salah satu pilihan material untuk Bapak Ibu dan teman-teman di hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Enro, kita mulai dan silakan men-share materinya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Kita langsung aja. Udah terlihat jelas slide kami? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Oke, untuk di slide pertama ini, saya ingin menjelaskan tentang perjalanan Etex Group yang dimulai dari tahun 1951. Itu kita mulai manufaktur untuk di lantai vinil, tahun 57 papan gipsum, 72 ubin beton. Tentunya selama range tersebut masih di luar negeri ya, karena Etex ini domisili centralized-nya di Belgia. Ada juga plastik, kemudian pelindungan api, sampai tahun 85 kita mulai lantai keramik, dinding ubin, dan tahun 88 ada tanah liat. Tapi di luar dari itu, kita juga mengakuisisi Promat. Nah, di Indonesia sendiri, Etex Group itu ada 2 pabrik. Nah, pertama di Gresik dan kedua di Kerawang. Nah, kita total karyawan kita ada 700, dan memang solusi yang kita berikan kepada customer adalah sistem drywall ya, atau sistem panel ringan, karena sesuai dengan negara kita yang memang rawan gempa, dan juga untuk mengakomodir sistem tahan api yang bisa meminimalisir kecelakaan. Ada juga kita roofing, fasad, dan decking. Nah, ini beberapa brand yang mungkin udah diketahui Bapak Ibu sekalian. Kalsi, ada Ether. Nah, ini Kalsi dan Ether kita produk di lokal, karena Ether ini lebih ke roofing ya, atap gelombang kita sebut, dan kita tidak ada asbestos atau free asbestos. Lalu ada Equiton, lebih ke fasad, dia di mana komponennya sudah lebih tinggi kandungan seratnya, serat selulosnya, sehingga dia lebih tahan terhadap dinding luar, dan dia bisa disebut breathable ya, bisa bernafas seperti itu. Dan untuk yang terakhir banyak dipakai di dunia industri atau manufacturer, yaitu Promat. Karena Promat ini semacam semen kalsium silikat, semen bord yang memang ketahanan terhadap apinya lebih baik, sangat baik lah. Nah, silahkan di-cut ya Bu, Bapak, kalau misalnya ada pertanyaan. Tapi untuk saat ini, silahkan langsung di-cut aja. Untuk saat ini memang saya akan menjelaskan mulai dari awal tentang produk Kalsi. Nah, sebagaimana yang kita tahu, ada beberapa produk semen board di Indonesia atau di lokal ini, tapi yang pasti kita bahan utamanya adalah kalsium silikat. Ya, jadi kita menggunakan serat selulosa. Nah, serat selulosa itu dari bahan natural, dari kayu, sehingga carbon print kita lebih baik secara value untuk greennya dibanding dengan serat kaca atau fiberglass. Itu yang saya bisa sampaikan di produk kami. Untuk solusi-solusi yang kami berikan terhadap produk yang kami produksi, nah itu bisa diaplikasikan untuk plafon, baik untuk eksterior maupun interior, dinding, ada juga plang,
ada juga bisa lantai, dan terakhir atap. Nah, memang di bawah ini ada kalsi, equiton, promat, ether. Nah, equiton dan promat itu kita masih impor karena memang itu yang high rate ya, lebih eksklusif produknya. Tapi sementara yang akan kita bahas ini adalah nanti di kalsi floor dan kalsi deck. Nah, dari semua keunggulan ini mungkin yang paling cocok di negara kita adalah selain tahan air, yaitu adalah tahan rayap dan tahan hewan pengerat. Nah, ini kami berikan solusi dari kalsibot ini untuk mengakomodir ketahanan terhadap tantangan yang ada di negara tropis ini. Ini ada pertanyaan, Pak, Bu? Iya. Kita lanjut dulu mungkin. Oke, kita lanjut. Nah, dijelaskan di awal tadi beban-bebannya itu berdasarkan, yang saya ambil adalah berdasarkan SNI 1727/2020. Pak. Nah, ini jadi dari sini kelihatan kalau fungsi ruangnya untuk rumah tinggal itu 200 kg per meter persegi, kalau lantai ruang olahraga 400, di sini ada semua. Jadi berdasarkan ini kita bisa mendesain jarak rangka dan size rangkanya tadi, Pak. Kalau misalnya memang harus pakai, misalnya, saya pinginnya pakai holo, berarti hitungan holonya itu dilakukan oleh struktur engineer terkait dengan mengasumsikan atau berdasarkan kekuatannya kurang lebih sama dengan CNP tadi. Baik, itu fractional strength-nya ataupun lanjutannya juga, Pak, seperti itu. Karena di lapangan banyak yang kita temui juga pakai holo. Oh iya Pak, mungkin pertanyaan terkait di base-nya itu. Biasanya kan kalau gedung industrial itu kayak baja gitu kan dia butuh bondek kan untuk pengocoran di lantai. Nah, ini tetap perlu apa sudah mewakili sebagai fungsi bondeknya sendiri, Pak, untuk Sudah mewakili sebagai fungsi bondeknya sendiri, Pak. jadi nggak perlu lagi ya, langsung Nggak perlu lagi, Pak. langsung bisa mewakili. Oh iya. Iya, nggak perlu lagi, Pak. Tapi nanti untuk base bawahnya itu Pak, di bagian bottomnya itu perlu di finish juga. Di bagian bawah berarti di sisi bawah ya, Pak? Iya. Nggak Apakah perlu, Pak. Pelakuan juga? Nggak perlu. Nggak perlu. Langsung kelihatan Nggak grid-gridnya itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Rangka itu ya. Ya, kecuali memang ada potensi dia akan ada, misalnya akan ada air yang terus menerus, atau misalnya di bawahnya ada kolam air mancur seperti itu. Nah, itu seperti. Oke. Ya, semisal kita nggak expose gitu. Biasanya kan pengen nge-expose tuh industrial itu biasanya. Ya, bisa Pak. Biasanya seperti itu. Nanti di slide berikutnya ada project reference-nya, Pak. Oh, baik Pak. Siap. Nah, ini baru masuk ke kalsi Silakan deck, Pak. Ya, baru masuk ke kalsi deck. Nah, ini yang tebalnya 20 mili, lebar 20 cm kali 2,4. Nah, dia ada yang tipe VL, tapi modelnya memang cuma meranti toh. Nah, tipe VL ini ada kayak seperti ornamen tali airnya sih, Pak. Nah, kebanyakan memang memakai ini di area outdoor atau juga yang membutuhkan estetis ya, Pak, di interior. Tapi kalau di area outdoor juga banyak di area kolam renang ataupun di teras. Nah, biasanya terakhir ini banyak kita orderan untuk menggantikan lantai kayu yang sudah terpasang udah lama, karena memang itu ada substansi. Jadi kalau pakai ini sih enggak seperti itu. Nah, ini kalau metode pemasangannya kurang lebih sama, cuma jaraknya taruh lagi per 60 cm, ini per 40 cm, Pak. Untuk jarak rangkanya yang 120 per 40 cm. Nah, di sini metode-metodenya ada beberapa macam sih. Ini pemasangnya yang lurus, ada juga yang diagonal. Nah, ini hanya opsi aja. Nah, cuma tetap pada dasarnya kalau misalnya yang dia agak nyeleneh, misalnya diagonal, dia harus dirapat, ya diperapat biar rangkanya per 30 cm gitu. Oke.
Pak Endro, izin, Ya, saya langsung mau tanya Pak. Ini kan tadi kalau dari motif pemasangannya hanya apa diagonal atau misalnya mengikuti arus gitu ya Pak ya. Nah arsitek itu atau desainer kadang-kadang kan punya desain yang unik, misalnya sebelumnya ada motif herringbone misalnya, terus akhirnya dipotong-potong nih Pak apa panel plank dari kalsinya. Nah itu mengurangi apa namanya kekuatan misalnya atau mengurangi dari sisi hal-hal tertentu nggak sih Pak dari kalsi? Jadi misalnya ya karena tadi mungkin kayu punya keterbatasan dari apa kelapukan, gampang rayap gitu. Akhirnya dengan adanya kalsi ini jadi solusi nih Pak. Itu masih memungkinkan nggak sih Pak Endro? untuk dipotong bagaimana ya Pak maksudnya? Mengikuti misalnya seperti motif herringbone gitu Pak. Motif herringbone, oh, selama dia kita kan bicara selama dia rangkanya mengikuti standar jarak yang kita rekomen itu nggak masalah Pak. Jadi sebenarnya kelebihan salah satu kalsi ini yang saya pelajari ya Pak. Jadi kalau kita bisa bayangkan mungkin lebih enak apa ya? Kue lapis legit Pak. Kue lapis legit itu kan lapisannya ada bisa 10 bisa 20 ya Pak. Iya, iya. Nah, kalsi ini lapis 1, 2, 3, 4 sampai 10 ataupun sampai terakhir itu kekuatannya sama. Nah, beda dengan yang saya pernah nemui yang lain. Jadi dia ada 10 lapis. Jadi untuk memperkuatnya ada beberapa lapis aja yang diperkuat, tidak semuanya merata. Nah, kalau saya sih berani jamin karena memang standar kita seharusnya standar Eropa ya Pak. Jadi karena kan kita harus ngacu ke sana. Nah, itu yang agak membedakan sih Pak. Jadi kayak kalau kita cutting itu setiap core-nya itu harusnya sama kekuatannya setiap lapisannya. Nah, karena makanya tadi saya bilang pasti kalau tebal kalsi board yang 6 mili, 8 mili atau di atas itu pasti akan beda perkuatannya karena kayak seperti kue lapis legit tadi. Nah, hanya saja memang untuk peruntukan eksterior di kalsi board ini itu biasa kita rekomen yang mulai 6 mili ke atas. Itu bisa sebabnya 10 mili ataupun 12 sampai 20 mili itu banyak untuk cladding ataupun untuk fase. Oke. Jadi based on itu sih Pak kalau secara ilustrasi saya jelaskan. Jadi memang dia lapisan-lapisan itu yang dibentuk menjadi ketebalan, tapi setiap lapisan kekuatannya harus sama. Jangan selang-seling biar terlihat kuat, tapi sebaik satu terkikis itu pasti patah atau satu patah, dia akan merambat ke lapisan lainnya. Itu berarti nggak sama rata kekuatannya seperti itu Pak. Baik. Kita lanjutkan dulu. Lanjut ya Pak. Oke. Nah ini juga kalau dilihat juga setiap. Jadi kalau sebenarnya kita setiap memasang panel apapun itu nggak harus kalsi, kita harus melihat persentase muai nyusutnya. Nah, persentase muai nyusut inilah yang kita harus aplikasikan di lapangan berapa gapnya. Misalnya kalau muai nyusutnya misalnya 0, sekian persen, kita harus kalikan bentangan panjangnya. Nah, misalnya kalau dapat 3 mili, berarti kita harus kasih gap 6 mili. Makanya tadi saya bilang 5-6 mili kita harus memberikan gap untuk celah muai nyusutnya itu Pak. Jadi setiap material ada nilainya itu. Itu diperlukan Pak untuk metode panel apapun yang ada nilai muai nyusutnya untuk mengantisipasi crack atau lendut. Oke, nah ini untuk tangga ya Pak. Ini aplikasi tangga aja, ini contoh-contohnya. Ini tadi udah 3D-nya. Nah, ini yang karet Pak. Yang karet tadi kan yang pertanyaannya tadi adalah bisa nggak kita dapatin di luar? Memang Pak, kita nggak manufaktur karet, tapi kita hanya kasih rekomendasi. Cuma untuk yang area luar, itu kan seringkali udahlah karet biasa. Nah, padahal ada karet yang untuk ketahanan di luar, yaitu tipenya EPDM. Ethylene Propylene Diene Monomer. Nah, ini karena tahan terhadap UV dan klorin. Nah, klorin ini kan banyak di kolam renang Pak, atau pada pool deck lah ya. Nah, itu sebabnya kalau untuk area kolam renang jangan karet biasa, atau untuk UV biar durability-nya lebih lama sebaiknya pakai karet yang tipe atau rubber strap yang tipe EPDM. Ini di pasaran ada sih. Oke. Nah, langsung tanya ya Pak Endro. Nah, Ya. tadi kan salah satu alasan menggunakan lapisan karet ini kan untuk mensiasati rangka yang tidak rata gitu ya Pak. Ya, benar Pak. Nah,
kalau kita ngomongin yang calcideck, ini kan kebutuhannya untuk di pekerjaan lantai lah istilahnya gitu ya, Ya. Pak Hendro ya. Nah, mungkin Mas Aziz juga pernah punya klien atau pernah ada pengalaman project yang dia pengen deck misalnya untuk di area luar seperti untuk yang di sisi kolam renang misalnya, agak khawatir kalau ada ditambahkan rangka ya baja lagi gitu ya atau Ya. kayu gitu, tapi langsung ke konkretnya Pak. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi nggak sih Pak? Jadi tanpa ada rangka lagi di atasnya, calcidecknya langsung di atas gitu, tapi dilapisi karetnya ini Pak. Masih memungkinkan nggak sih Pak Hendro? Jadi posisi calcidecknya itu yang sebagai rangka atau struktur penahannya bukan di kayu atau bukan di baja ya Pak? Iya, jadi langsung di betonnya Pak. Maksudnya langsung di Berarti di tanggulan ya Pak, di tanggulan beton Iya. yang dibuat ya. Nah, Iya. sebenarnya kita nggak rekomen sih Pak, karena tentu perkuatannya beda pertama. Kemudian kedua, kalau dilihat di sini, jadi misalnya di sini ada nomor 1 itu Pak ya, tujuan utama meliputi pencegahan korosi. Jadi ada penghalang. Nah, yang jadi masalah adalah konkret ini kan dia bisa menyimpan air ya Pak, lembapan air ya, kalau tanggulan. Nah, itu dia akan seiring waktu dia akan memudar, akan mudah rapuh dan mengakibatkan si permukaannya itu tidak rata sehingga bisa melendut atau defleksinya berlebihan terhadap panel si calcideck ini Pak. Nah, itu kita pernah bertemu beberapa case seperti itu, kita dipanggil, ternyata dia mengandalkan tanggulan, walaupun di dalam tanggulan itu udah ada dikasih tulangan ya Pak. Nah, tapi kita tahu adukan semennya itu kita nggak bisa prediksi dari tukang apakah benar adukannya 1:1, koralnya benar, kekuatannya ini seperti itu Pak. Dan memang flatnya sendiri ini itu sama seperti kalau kita melihat beam atau balokan baja konkret Pak, itu pasti beda-beda kerataannya. Nah, beda tipis saja itu pengaruh banget. Nah, sementara rubber strap ini itu nggak setebal seperti yang itu, dan ini kan hanya sebenarnya lebih ke meminimalisir, tapi bukan banyak ya Pak minimalisirnya seperti itu. Jadi kita nggak rekomen karena saya khawatir itu akan ada terjadi endapan air di balik itu sehingga akan merusak si panel itu seperti itu Pak. Jadi kita tetap rekomen pakai rangka baja ataupun kayu. Oke. Gitu, Pak. Oke, Jadi rubbernya sebagai jalur nampung airnya keluar aja ya Pak ya? Ya, Tapi jadi kalau dengan lantai tidak rata, apakah airnya akan menggenang di rubber itu terus gitu Pak? Apakah ada? Nah, ya pasti ada potensi Pak. Itu sebabnya grade-nya rubber itu beda kalau di luar. Nah, kalau di dalam ya itu mungkin sama, tapi setidaknya kan bukan air terus-menerus Pak. Mungkin lebih ke pel atau lebih pas ke tumpah teh atau air. Tapi kalau di luar beda. Nah, ini kan sebenarnya opsional Pak. Kalau udah memang bisa dipastikan penetrasi air itu tidak ada, misalnya udah di sealant rapat, terus atau di bawahnya itu dikasih waterproofing membran, itu layer lah, mungkin bukan dicat atau di coating, tapi ada membran, kalau kita sebut itu mungkin vapor barrier seperti buatan Rotoblast. Sorry saya sebut merek. Nah, itu mungkin nggak perlu, tapi yang kadang-kadang itu sambungan antar rangkanya itu nggak rata. Jadi biar ya seperti itu sih. Dan atau ada juga kendala kemarin itu hentakannya gimana biar nggak menggetarkan orang yang di bawah, nggak terhadap struktur. Nah, itu bisa pakai ini ya. Ya. Saya rasa itu juga sih termasuk buat getaran tadi ya. Iya Pak, benar seperti itu. Lebih ke frekuensi rendah sih Pak ya, bukan gitu. Kadang ada case yang juga di mezaninnya gedung parkir kadang-kadang Pak yang itu agak sedikit mengkhawatirkan ketika kita pengen parkir tiba-tiba bunyi gitu keras. Iya benar Pak, seperti itu. Ya merambat melalui struktur lah. Iya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk case yang industrial itu pinggiran, biasanya kan kita butuh tanggulan tetap kan Pak, tanggulan berupa beton untuk pegangan railing, biasanya segala macam. Tapi itu ada efek pengaruh nggak? Apa sebenarnya ada pinggiran yang
direkomendasikan gitu untuk tepian? Tepian maksudnya untuk sisi tepi ke tembok ya Pak? Iya, kalau misalnya case-nya dia tanpa tembok ya itu kayak railing misalnya semi outdoor gitu. Buat pegangannya railing gitu kan kita kadang butuh dudukan kan gitu. Iya benar Pak. Nah dudukan itu pasti kan akan bertumpu di rangka juga ya Pak. Iya. Nah atau diputus di sebelumnya gitu. Bisa aja Pak dudukannya jadi kayak dibolongin si panelnya masuk, tapi setidaknya nggak nempel, tetap ada gap. Jadi setiap perimeter atau setiap pertemuan material yang berbeda itu biasanya harus diberi gap dan diisi sealant. Oke. Itu Pak. Oke, itu mungkin yang saya maksud dengan gutter tadi ya, kita kasih. Ya Pak, gutter tadi Pak. Siap Pak. Baik. Lanjut. Ini udah project reference ya Pak. Nah seperti ini tadi ada pertanyaan di bawahnya perlu di ini, kalau ini enggak Pak, karena nggak ada potensi air ya. Terus ini ada di auditorium UBM Bunda Mulia. Nah ini langsung carpet finishing, jadi nggak di keramik. Nah ini di Cinema ya, Blitz ya, Jakarta Bun. Nah ini di Gudang Jalora. Nah ini di Terminal 2 Soekarno-Hatta. Nah ini kalau lihat di bawah di gambar kanan itu nggak di finishing cat kan ya Pak, itu langsung. Tapi di atasnya itu atau di bawahnya itu udah langsung keramik. Cuma memang kami harus infokan dilatasi itu penting. Cuma dari sisi arsitek mungkin akan berbeda secara estetis tampilannya. Tapi untuk jangka panjang sebaiknya kontrol join itu penting. Itu sih Pak. Lebih di cara kontrol visualnya aja sih sebenarnya. Iya benar. Karena memang dibutuhkan. Ya siap. Nah ini di Senayan, Tero. Ini restoran teras Senayan. Nah ini yang epoxy finishingnya Pak. Nah kalau lihat di bawahnya ini di sebelah kanan itu nggak perlu di ini ya, nggak perlu di ini lagi finishing. Nah ini untuk kalsidek, nah kolam renang. Nah Pak, ya, kita stop sedikit di sini Pak. Ya kalsidek Meranti dan yang selanjutnya. Nah itu kan tadi di depan juga Pak Endro sempat sampaikan ada tambah skrunya itu bisa didapatkan langsung oleh Kalsi gitu ya Pak, karena punya tipe tertentu lah gitu ya yang baik. Dan setelah di screw itu kan biasanya akan ada tadi juga dilihat dimasukkan ke dalam, mungkin dari screw ke atas itu tuh 2 mili kalau nggak salah ya Pak. Oh sebenarnya itu ditembusin sih Pak. Cuma itu ya harusnya ditembusin bukan sampai kena rangka sih sebaiknya. Jadi sampai mau kena rangka seperti itu. Nah pertanyaan saya itu kan pasti ada bekas skrunya tuh Pak. Nah dari Kalsi sendiri ada rekomen kompon untuk menutup itu atau memang Kalsi juga punya sebetulnya gitu? Karena biar tetap jadi seamless gitu Pak menutupi skrunya. Oke. Untuk ya Pak, terima kasih. Untuk saat ini untuk ini kan berarti untuk outdoor dan untuk penetrasi air langsung ya direct kita nggak punya Pak. Biasanya kita semi outdoor itu untuk bukan lantai kita ada kalsi kompon. Tapi kalau ini biasanya kita rekomen yang udah produk non kalsi, biasanya bisa ditutup sealant atau di semen di mortar. Nah itu grade-nya ada, dan pewarnaan juga ini nggak dari pabrik sih Pak. Kita serahkan ke aplikator karena ada beberapa kendala sih. Saat kita pernah buat produksi dari pabrik itu udah finishing warna, saat tadi di sekrup menambalnya dengan warna yang sama mereka sulit menemukannya. Jadi ya udah seperti itu. Jadi menarik ya Mas Aziz. Gimana Mas Aziz? Gimana Mas? Mungkin pertanyaan ini Pak, pernah ada pekerjaan juga terkait dengan korosivitas, misalnya kita punya proyek yang di pinggir laut gitu. Ya Pak. Apakah aman dengan misalnya gelombang air misalnya dengan yang di pinggir laut, proyek resort atau apa gitu misalnya Pak? Apakah aman gitu? Untuk aman apa Pak ini? Kekuatan finishing atau rangka? Pak. Biasanya kan ada material tertentu yang nggak tahan Pak di area tepi laut gitu. Oke. Baik Pak, kita kan juga itu cukup masalah kan Pak, karena rangkanya harus pakai yang DNT, sedangkan kan kok di area struktural di pinggir laut itu kan agak rentan korosi gitu. Apakah ada opsi gitu? Iya,
Sebenarnya ini kan kita bicara bukan per item Pak, tapi kalau per item sendiri untuk produknya itu kita udah banyak sih Pak di pinggir laut. Kayak di Bali kita banyak penggunaan kalsidek, kalsiflor ini di Bali yang memang di tepi laut lah ya atau tepi pantai. Tapi kalau dibilang secara kesatuan untuk rangkanya, untuk skrupnya dan sebagainya lah yang di luar dari itu juga harus menyesuaikan. Saya ambil contoh misalnya untuk rangka ya Pak, misalnya rangka ini di luar dari produk kita lah anggap. Nah biasanya rekomend rangka tadi kan tebalnya kita anggaplah 2 mili ya tebalnya. Tapi saat itu ditempatkan di pinggir laut atau di sisi laut itu pasti harus ada coatingnya. Nah coatingnya ini banyak jenis di lapangan sih Pak. Ada brand A, B, C, D. Tapi kalau misalnya kita lihat dia sangat keras, potensinya sangat tinggi, korosinya, berarti coatingnya juga harus yang lebih bagus. Biasanya setiap coating atau setiap cat kita tahu ada masa garansinya. Ada yang berani 2 tahun, ada yang berani 3 tahun, bahkan ada yang berani 15 tahun. Nah, makin tinggi itu pasti grade-nya makin bagus, bahkan bisa disebut marine grade. Nah, saya sebutkan satu merek. Biasanya kalau untuk pertambangan atau konstruksi di lepas pantai itu ada coating yang sangat bagus, tapi memang harganya sih Pak ya itu biasanya kita sebut hempel ya Pak. Saya maaf sebut hempel. Nah kalau misalnya mau diakomodir itu pasti bisa sih Pak. Nah untuk saat ini kami hanya bisa menginfokan sampai itu aja sih Pak. Kalau misalnya mau memang awet. Tapi dari sisi produk sendiri, kami dengan metode yang kami rekomendasikan, kami berani jamin itu awet. Karena memang ini pada dasarnya, tadi yang saya jelaskan, itu ada 2 versi Pak, untuk mengakomodir yang outdoor sama yang indoor. Bagaimana ketahanannya bisa lama. Artinya secara material itu kuat, hanya saja opsi pemilihan rangkanya aja ya yang perlu dipertimbangkan. Iya, tentu juga sama ininya Pak, catnya. Ya kan setiap manufacturer cat juga ada masa durability yang berani dia berikan pertanggungjawabannya, garansinya. Itu Pak. Oke. Pak Endro, mungkin menambahkan sedikit Mas Aziz juga. Ini kan tadi Pak Endro juga sampaikan bahwa berarti pada saat plank kalsi atau panel kalsi dikirim ke site itu warnanya masih warna ya istilahnya masih warna abu-abu, warna konkret gitu ya, agak mirip konkret. Iya benar Pak, ya. Benar agak mirip kayu gitu. Oke, berarti kalau kita mau ngejar seperti contoh gambar ini atau gambar setelahnya gitu yang warna agak kayu hitam gitu ya. Ya seperti ini ya yang bekas dibakar. Balik lagi bagaimana kita bisa koordinasi juga sama manufaktur dari coatingnya gitu ya Pak. Ya benar. Aplikator atau kontraktornya gitu ya Pak Endro ya. Benar Pak. Jadi biasanya mereka standar manufaktur dari cat itu, pabrikan cat udah punya tersendiri untuk panel-panel seperti ini. Nah sebelumnya memang kita udah pernah ada kerjasama sih Pak untuk finishing cat, tapi ya kita tiadakan itu karena banyak komplainan tadi, nggak nemu warna yang sama. Karena di cat itu kan setiap batch yang berbeda juga, walaupun brandnya sama, warnanya sama juga akan nemu pasti belang juga kadang-kadang ya Pak. Nah itu kita menghindari itu. Berarti bisa dibilang, misalnya saya sebagai owner gitu ya, kami bebas bisa untuk menerapkan coating warna apapun sebetulnya ya di plank atau di panel-panelnya kalsi gitu ya Pak? Iya tepat, sesuai dengan peruntukannya Pak gitu. Kalau misalnya di planknya untuk outdoor ya pasti akan lebih banyak item ya, lapisan lah atau yang lebih tinggi grade-nya. Oke, mungkin satu lagi Pak. Ya Pak. Untuk coatingannya itu biasanya harus yang base-nya apa Pak? Misalnya yang harus yang water base kah? Atau ya mungkin chemical base kah? Atau apa? Sekali lagi tergantung posisi nanti planknya akan ditaruh di mana? Di outdoor yang ekstrim atau di interior gitu Pak Endro? Nah, biasanya base-nya ada, kalau misalnya untuk yang saya belum menemukan ini ya Pak. Kalau untuk yang partisi, ya ini kan kalau ini kan plank ya. Kalau yang ini kan flooring yang 20 mili. Kalau yang 8 mili untuk plank, ya water base bisa. Tapi kalau
untuk yang lantai, saya belum begitu paham, koreksi saya kalau salah. Kalau ada water base benar-benar yang pure tanpa chemical, yang kimia, zat kimia yang non water base yang bisa tahan gores, karena kan untuk lantai itu kita harus mikirkan yang tahan gores itu, Pak. Nah ya, tapi kalau misalnya tahan gores boleh, nggak masalah, malah lebih estetis, ya itu ada aja sih Pak. Cuma sampai saat ini ada satu manufacturer cat yang kita udah kolaborasi ya, tapi kita udah putus karena nggak jadi berwarna setiap dari pabrik. Nah itu saya sebut aja brandnya itu ada Propan lah, seperti itu Pak. Tapi mungkin di luar dari itu kita belum berani ya Pak, karena kan pasti dikomplain juga, pakai yang brand yang tadi saya sebutin yang di Marine Grade itu mahal gitu, tapi ya itu Pak kualitasnya. Itu sebabnya kalau dilihat secara ini kita premium grade sih Pak, itu agak beda sih Pak begininya. Menarik. Maksud saya berarti sebetulnya sebagai owner gitu ya bisa betul-betul punya kebebasan untuk warnanya terserah kita gitu ya. Mau ngejar warna kayu atau misalnya mungkin walaupun ini misalnya pengganti kayu gitu ya, mungkin punya serat-serat kayu juga. Tapi kalau kita mau coating dengan warna corporate color kantor misalnya perusahaan, itu bebas-bebas aja sebetulnya Pak Endro ya. Benar. Oke. Baik, menarik. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Endro. Oke, Pak. Ini sebenarnya tinggal sisa slide untuk project reference saja sih, Pak. Ya, jadi ya seperti ini. Nah, ini di Semarang, tel. Nah, habis seperti itu aja, Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Endro atas sharing-sharingnya mengenai Kalsi. Sebelum saya masuk ke segmen selanjutnya, ini sudah banyak pertanyaan dan juga sudah ada yang dibantu dijawab oleh tim dari Kalsi. Terima kasih. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam sesi membaca pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat, Mas Aziz ada yang mau disampaikan pertanyaan mungkin? Cukup Mas. Cukup ya Mas? Oke. Ya. Baik, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan Pak Erno ini bisa menjadi solusi lah untuk khususnya pekerjaan-pekerjaan Mas Aziz dan tim dari Tripatra, dan mungkin nanti kapan-kapan Pak Erno bisa mampir ke Jogja. Tripatra. Siap Pak, siap. Oke, Mas Aziz silahkan beristirahat dulu, tapi jangan kemana-mana. Saya akan masuk ke segmen membacakan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih Mas Aziz. Sama-sama Mas Bayu, Pak Endro. Dan pertanyaan pertama ini dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Nah, dari beberapa pertanyaan ini sudah dijawab oleh tim Kalsi. Terima kasih, dan mungkin saya akan bacakan yang pertanyaannya belum terjawab nih Pak, masih ada. Jadi mengenai mungkin ada pertanyaan dari Pak Ediswan mengenai pekerjaan lantai Pak gitu. Jadi ada jawaban dari tim Kalsi. Kalsi floor bukan material finishing lantai, lebih sebagai material pengganti cor lantai. Nah, ada pertanyaan tambahan dari Pak Ediswan. Pengganti cor lantai apakah seperti K175 atau K225? Apakah bisa seperti itu Pak Endro? Dan nah ini sudah masuk ke price list dan harganya berapa? Apakah sama? Nah, silakan Pak Endro. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi termasuk mungkin K175, K225 itu kan lebih kekuatan terhadap tekanan atau beban, termasuk juga water absorption-nya juga. Nah, tadi itu ditentukan oleh rangkanya sih Pak. Tadi saya udah jelaskan rangkanya itu mau berapa jaraknya, tebalnya berapa, disesuaikan dengan fungsi ruangnya yang ada di SNI tadi. Nah, kalau dibilang bisa sama sekali menggantikan, tentu agak berbeda kalau kita lihat dari sisi yang lain. Nah, sisi yang lain itu misalnya bagaimana impact resisten terhadap sound. Nah, soundnya itu kan suara ya, tentu pasti nggak bisa diakomodir dengan sistem Kalsi floor. Karena kan kita sistemnya ringan, makanya kalau kita lihat di rumah-rumah yang sistem tahan gempa, misalnya di Jepang, dia itu jarang pakai flooring yang tebal-tebal.
Nah, tapi kalau yang di mana yang kalau yang memang membutuhkan yang kayak auditorium yang besar atau memang dia perlu resistensi terhadap suara frekuensi rendah, kita belum bisa mengakomodir sendiri. Tapi untuk secara kekuatan kita bisa sampai 500 kg per meter persegi yang diakomodir juga dengan jenis rangka dan jarak rangka yang kita rekomendasi di tabel tadi, Pak. Mungkin tabel tadi nggak gitu lengkap ya, Pak, karena saya lebih ke dua faktor 200 dan 500 kilo, tapi itu udah mewakili yang paling kecil sampai yang paling gede. Di tengah-tengahnya ada. Kalaupun mau lebih besar, bukan kita nggak bisa, tapi secara cost itu jadi tidak akan efisien karena makin jarak rangkanya makin rapat, artinya ya makin nggak sebanding dengan sistem konvensional. Yang kita sebutkan itu yang lebih efisien lah, Pak, seperti itu. Itu jawaban dari saya, Pak Bayu. Nah, mungkin terkait price list, Pak. Nah, ini nanti bisa dihubungin ke kita kalau untuk proyek khusus, bisa dihubungin. Di situ ada kontak kita juga di Katalog Pro, ada ya Pak nomornya ya, Pak Bayu ya. Nah, nanti bisa melalui Katalog Pro, bisa kontak ke CS gitu ya, customer service kita, nanti diarahkan langsung ke tim kita. Jadi kita yang nanti akan mendatangin untuk diskusi proyeknya di mana, sistemnya apa, dan support harga yang akan kita berikan dari pabrikan langsung, seperti itu. Bisa Pak, bisa sekali. Oke, baik. Jadi seperti itu Pak Ediswan, dan beberapa pertanyaan juga sudah terjawab, dan mungkin mudah-mudahan setelah ini ada kesempatan tim Kalsi buat mampir-mampir ke temu Pak Ediswan di Mas Group. Sekali lagi terima kasih Pak Ediswan atas pertanyaan dan sudah hadir. Terima kasih Pak Ediswan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Iwan Kustiawan dari Jasa Ferry, dan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Pak Iwan, bagaimana solusi antisipasi crack pada sambungan akibat muai susut materialnya, Pak Erno? Terima kasih Pak Iwan dari Jasa Ferry. Salam ketemu lagi. Untuk antisipasi crack dalam kalsi floor ini, kalau dibilang dalam kalsi floor, kita nggak ada memang, karena kita setiap ininya kan harus ini ya Pak, harus ada gap yang diisi sealant atau apa, dan itu juga finishingnya keramik, dan setiap berapa meter, 5,4 meter itu ada dilatasenya atau ekspansi joinnya lah. Nah, tapi kalau yang dimaksud Pak Iwan adalah untuk plafon, untuk partisi yang bahannya kalsium silikat board, tentu pertama ya yang saya bisa infokan adalah gap yang diberikan antara panel itu harus sesuai dengan rekomendasi, kurang lebih 5-6, minimal 4 sih Pak, 4 mili. Tapi terkadang di lapangan kalau kita lihat malah dirapatin langsung, karena ini juga penggunaannya beda dengan material lain, misalnya gypsum dan sebagainya. Lalu untuk bahan komponya, jointingnya, kita nggak bisa menggunakan bahan yang produknya berbeda, karena ini bahan produknya dia semen, base-nya semen, ada mortar, jadi kita nggak bisa menggunakan bahannya yang kapur. Apalagi untuk yang di outdoor atau semi outdoor, dia pasti akan luluh karena air ya. Nah, itu biasanya kita pakai adalah semen kompon kalsi kompon, tapi itu bukan untuk outdoor, nggak bisa. Kalau yang untuk outdoor itu ada rekomend di brand lainnya sih Pak. Tapi yang pasti itu harus ada kandungan semen mortarnya dan latex polimernya. Nah, mungkin bisa ditanya ke provider lain, mungkin brand-brand lain, semen lain yang bisa jointing, yang ada bondingnya dengan agent bonding dengan kandungan latex polimer dan mortar. Nah, kemudian yang ketiga yang saya bisa berikan, makin tipis produk itu, muai nyusutnya makin tinggi. Nah, kita punya produk yang 6 mili ke bawah. Nah, itu biasanya untuk plafon. Nah, itu kita nggak rekomend untuk di jointing. Itu kita rekomend untuk dikasih nut. Mungkin kita ingat rumah-rumah di kampung zaman dulu, itu kan pasti ada naknya ya. Nah, itu masih ada marketnya, jadi kita tetap memproduksi itu, dan memang
belakangan ini banyak yang mendesain juga dengan pakai NAT. Jadi seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk yang seamless dengan panel yang tipis itu pasti crack, karena ya bisa bayangin setipis itu kita kasih bonding itu pasti sedikit sekali yang menempel, terutama dengan getaran struktur bangunan yang sering terjadi belakangan ini, apalagi gempa ya Pak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Iwan. Jadi itu jawaban pertama Pak Iwan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Iwan. Apakah kalsi bisa dipakai untuk dinding ruang cool room pengganti baja ringan, Pak Endro? Bata ringan atau baja ringan Pak? Bata ringan. Bata ringan. Dinding untuk chiller ya Pak maksudnya ya? Iya, mungkin itu Pak. Oke. Kalau untuk chiller kita tidak rekomen. Kalau hanya untuk ditelanjang gitu sih Pak, pasti ada lapisannya lah, layernya. Nah biasanya seperti itu dari pabrikan cat. Itu ada yang mungkin modelnya kayak seperti epoxy gitu ya untuk dinding. Tapi kalau dimaksud dengan penggunaan kalsi board ini untuk dinding dengan bisa menahan suhunya itu tetap stabil, di chiller itu kan ada suhu tetap stabil ya Pak. Sepertinya kita harus hitung-hitungan ulang suhu yang ditahankan berapa, terus kemudian thermal resistennya itu yang mempengaruhi itu ke dalam, dari luar ke dalam, itu juga harus melihat dari sistemnya sih Pak. Biasanya kalau makin tebal papan makin bagus resistensi terhadap perambatan panasnya. Tapi di sisi lain kita juga memperhatikan terhadap insulasi yang diberikan di gap partisi itu. Saya bisa jawab, saya jawab sekarang itu bisa ya, bisa tidak Pak. Kalau misalnya chillernya Bapak bilang seperti untuk apa ya, pabrik makanan, nah itu yang terus menerus mungkin ada efek kondensasi kalau nggak dilapisi oleh layer yang mengakomodir itu dari manufaktur lain sih Pak. Itu karena Bapak tahu kita ada water absorption yang tidak seperti genteng. Kalau genteng kan dia water absorptionnya kan sangat tinggi, sangat kecil sehingga bisa jadi atap. Kalau kita nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi ada panel atau bukan panel, ada produk lain yang harus melapisi itu. Seperti itu Pak Iwan. Sorry Pak Bayu, suaranya nggak kedengaran. Oke, mohon maaf. Kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Pak Iwan. Untuk dinding kalsi, berapa beban bisa tahan terhadap furniture yang digantung? Nah, mungkin ini untuk TV gitu, Pak Endro misalnya, atau misalnya furniture yang menggantung, itu ada ketahanan sampai berapa kilogram Pak misalnya? Jadi kalau misalnya untuk beban yang ini kita harus tetap menggunakan rangka ya Pak. Tapi yang pasti kalau misalnya bebannya kecil, misalnya untuk 10 kg, itu bisa ditebal 8 mili. Karena kalau partisi kita itu tebalnya panelnya 8 mili yang kita rekomen. Tapi kalau misalnya untuk beban yang lebih dari 10 kilo atau lebih dari 25 kilo lah katakan, itu sebaiknya ada rangka di balik panel itu, dan rangka itu juga sebaiknya menerus dari floor ke slab beton sehingga perkuatan itu ditahan oleh struktur rangka itu. Tapi kalau untuk bingkai-bingkai kecil atau apa itu bisa 10 kg, dan itu juga ada namanya visor khusus ya untuk panel tersebut Pak. Nah, yang pasti untuk itu kan untuk kekuatan gantung, tapi yang mau kita jelaskan di sini itu untuk panel kalsi board sendiri yang partisi tahan benturnya itu lebih baik sih Pak daripada yang biasa. Makanya kita nggak rekomen juga untuk area yang rawan benturan itu menggunakan produk panel yang lebih lemah. Jadi biasanya kombinasi juga sih Pak sama yang lain. Oke, dan pertanyaan terakhir dari Pak Iwan, apakah kalsi mempunyai tipe step nosing untuk tangga?
Step nosing saat ini belum ya Pak. Tapi kalau misalnya kita di request untuk ada step nosing, misalnya untuk tali krutnya gitu dengan volume tertentu, kita akan coba komunikasi untuk bisa diakomodir. Karena yang selama ini untuk tangga itu memang saya lihat banyakkan dia manual di lapangan buat step nosingnya seperti itu Pak. Ya ini dari sisi safety ya Pak. Gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu jawabannya Pak Iwan. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaannya. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah memberikan pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Nandang dari Bita Enercon. Pertanyaan pertama dari Pak Nandang, mohon informasi properti produk kalsi floor dan kalsi deck terkait untuk perhitungan suatu perencanaan struktur, Pak. Maaf Pak, bisa diulang Pak? Mohon, oke, saya bacaan ulang. Mohon informasi properties produk kalsi floor dan kalsi deck terkait untuk perhitungan suatu perencanaan struktur, Pak. Baik, untuk karakter properties dari produk itu akan kami kirimkan Pak. Nanti bisa dihubungin, ada ya nanti nama kontaknya bisa diberikan ke kami ya Pak Bayu ya. Dari Pak itu kami akan menghubungi. Oke. Ya, Nanti akan diinformasikan setelah sesi ini, Pak Nandang. Untuk jawaban pertama, kita masuk ke pertanyaan kedua. Berapa lama untuk garansi masing-masing produk kalsi floor dan kalsi deck, rubber strap, dan apakah diperlukan tenaga khusus untuk pemasangan di lapangan? Nah, silakan Pak Indro. Ya, terima kasih Pak. Untuk pemasangan tersebut, pertama untuk garansi ya Pak. Untuk garansi, dan tentu kita garansi adalah yang kita produksi, yaitu panel kalsi. Sementara untuk rubber strap dan sebagainya itu bukan dari manufaktur kita hanya rekomendasi sebagai opsi untuk membuat durability terpasangnya produk kita itu lebih bagus dan mengantisipasi hal-hal yang membuat umurnya lebih pendek. Kemudian untuk pemasangan tentu kita akan rekomendasi tim yang ngerti, ataupun kalau nggak ada, kalau udah punya rekanan tapi belum ngerti, kita akan bisa koordinasi untuk memberikan training ke tim installer yang akan memasang seperti itu. Baik. Ada lagi Pak pertanyaan tadi, ada mungkin Kita yang lanjut kelewat. ke pertanyaan ketiga. Apakah dari kalsi mempunyai standar atau SOP atau struktur rangka khusus untuk rangka pada pemasangan kalsi floor dan kalsi deck? Dan apakah rangkanya diproduksi dari kalsi? Nah, ini ada standar SOP tertentu nggak Pak untuk rangka nih Pak, untuk pemasangan kalsi floor dan kalsi deck Pak? Oke, terima kasih Pak. Untuk kita sendiri tidak memproduksi rangka. Untuk standar khusus yang kita rekomendasi di metode pengaplikasian kami itu lebih mengacu ke rangka yang umum di pasaran, tapi tentunya ada size dan properties dari karakternya material rangka tersebut yang kita sebutkan tadi, misalnya tebalnya berapa, size-nya berapa, seperti itu. Nah, dan memang yang sejauh ini kita masih menginfokan yang CNP. Tadi saya jelaskan juga gimana kalau pakai holo gitu. Ada beberapa pertanyaan. Nah, selama dari struktur engineer di lapangan itu bisa menghitung kalau holo yang digunakan itu performance-nya sama seperti yang CNP tadi atau rangka kanal C tadi, itu ya silakan aja Pak, bisa. Tapi yang pasti di luar dari itu pasti ada finishing yang diperlukan, misalnya coating dan sebagainya yang untuk lebih membuat lebih baik sih Pak. Itu yang hanya bisa kami sampaikan dan itu juga sebagai opsi. Gitu. Kalau untuk untuk mandatorinya tentu tadi mengacu ke tebal, size dari CNP dan SNI jarak rangka berdasarkan fungsi ruang tadi. Oke, baik, jadi seperti itu Pak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana potensi susut muai kalsi floor akibat perubahan suhu jika dipasang di karpet vinil?
Uh, Tentu ada ya Pak sifat muai nyusutnya. Ya, itu sebabnya kita mengantisipasi dengan menginfokan jarak antara panel itu ada gap 5-6 mili. Nah, kemudian terhadap produk yang melengkapi sebagai finishing yaitu lantai vinil, kami tidak bisa menjawab karena itu dari manufacturer lantai vinilnya, apakah perekat bondingnya itu terhadap produk kita itu udah bisa ngakomodir untuk terhadap elastisitas atau flexibility dari lantai vinil tersebut. Yang pasti kami hanya bisa menginfokan gap yang diberikan, toleransi yang diberikan untuk biar muai nyusutnya itu tidak merusak komponen panel itu. Seperti itu Pak Bayi. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Nandang, apakah Calcidek bisa dipakai di area olahraga dan bagaimana maintenance-nya? Nah, ini masih memungkinkan nggak Pak dipakai di area olahraga misalnya Pak? Kalau untuk dipakai olahraga, saya harus lihat olahraganya Pak. Kalau misalnya olahraganya gym, itu mungkin nggak bisa. Karena ada bantingan gym, misalnya angkat berat atau beban. Tapi kalau misalnya jogging track, atau misalnya tenis meja, atau semacam yang ringan, itu masih bisa sih Pak. Tentunya mungkin ada concern-concern lain yang perlu diperhitungkan, mungkin dari suara, ataupun mungkin dari kelunakan si lantai. Biasanya kan ada finishing lain ya, misalnya mungkin rumput sintetik dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau yang olahraga berat yang memerlukan beban berat itu kita nggak rekomen. Kalaupun kita mau dipaksakan pakai, pasti rangkanya lebih rapat. Nah, itu kembali ke efisiensi lagi sih Pak, efisiensi cost. Saya harus bilang itu di depan. Oke, baik. Pak Nandang, terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pertanyaan. Moga-moga sudah terjawab semua pertanyaannya. Dan lanjut ke pertanyaan Pak Widosari. Pertanyaan pertama dari Pak Widosari adalah Calcidek 20 meranti PL seperti yang di swimming pool itu berarti pilihan yang bisa untuk outdoor ya? Dan langsung bisa dipasang atau masih harus dicat outdoor? Nah, tadi juga sudah saya tanyakan Pak Widosari. Jadi intinya plank atau panel yang terkirim oleh Calci ke site itu masih dari warna abu-abu atau konkret gitu ya Pak Endro ya. Jadi kita sebagai arsitek atau desainer silahkan bisa mengkreasikan warna sesuai dengan keinginan. Kurang lebih gitu ya Pak Endro? Ya, benar Pak. Gitu. Jadi nanti kita bisa coating sesuai dengan kebutuhan dan warna yang mau kita cari, dan coatingannya pun tergantung kebutuhan juga ya Pak Endro ya. Mau yang memang sebatas sebagai ngejar coatingan atau warna gitu, atau yang mau lebih durable, lebih tinggi gitu. Dan pertanyaan selanjutnya dari Pak Widosari, atau ada treatment lanjutan supaya awet di outdoor? Dan berapa lama garansi awet di outdoor, garansi berapa tahun, dan replace barang atau bagaimana? Nah, ini ada treatment khusus nggak sih Pak Endro untuk produk dari Calcinya ini untuk menjaga misalnya keawetannya? Ya Pak, terima kasih Pak Wido. Jadi menanggapi pertanyaan Pak Wido, ya pasti maaf Ibu ya, Ibu Wido, maaf Bu. Jadi yang pasti untuk pertama kali kami hanya bisa merekomendasi sesuai dulu metode pemasangan dengan yang kita rekomendasikan. Kemudian yang kedua, untuk treatment khusus kami nggak bisa mengandalkan produk kami saja, tapi kami menginfokan juga untuk produk-produk lain yang bersinergi itu juga harus di maintain. Misalnya kalau biasanya misalnya kalau untuk anggaplah untuk Calcidek ini, kalau misalnya si rangkanya tidak di coating juga dengan yang tahan kaporit, misalnya di kolam renang atau tahan air asin, juga itu nggak menjadi awet juga. Tapi kalau misalnya itu bisa di treatment, kami juga bisa menjamin keawetannya itu ini. Tapi yang pasti kami juga
akan cepat juga terjun ke lapangan untuk investigasi jika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi saat rekomendasi itu dilakukan. Kami akan investigasi, dan kalaupun itu memang terjadi karena kesalahan kita, produk kita akan bertanggung jawab. Oke. Nah, ini sepertinya Bu Widosari ada mungkin mencontohkan misalnya untuk rumah panggung nih, Pak Endro. Berarti kalsi ini masih bisa direkomendasikan ya Pak ya, sebagai pengganti kayu ya? Iya Pak, untuk rumah panggung banyak Pak dipakai kita di rumah-rumah cagar budaya ataupun yang untuk rumah-rumah tradisional kayak di Papua, dan itu kita masih banyak yang menggunakan itu karena kan tahu kayu besi juga mahal atau memang dilarang juga digunakan, jadi kita masih bisa sebagai opsi nomor satu sih Pak. Jadi Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP ini bisa mendapatkan informasi data teknis khususnya spek-spek dari varian brand material building yang sudah ada di Katalog Pro gitu. Dan yang menarik kalau misalnya selama ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman untuk membuat sebuah dokumen perekomendasian itu harus mungkin bongkar-bongkar katalog, brosur yang mungkin disimpan di library gitu ya, yang kadang-kadang suka merepotkan. Di Katalog Pro kita punya feature yang misalnya kita membutuhkan kategori pekerjaan arsitek interior di kategori fiber cement board gitu ya. Nah, di subkategori ini kita akan menemui berbagai macam brand-brand vendor material yang kita bisa ketahui spesifikasinya. Contoh seperti kalsi misalnya. Dan kita sudah menstandarisasi tampilan setiap brand atau vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Jadi kalau misalnya kita masuk contohnya ke halaman kalsi, kita akan bisa tahu kalsi kantornya di mana, kontaknya ke siapa gitu ya. Ada showroomnya dan pabriknya itu sudah cukup lengkap gitu, terinformasikan, dan terutama adalah varian dari produknya gitu. Dan yang menarik seperti yang saya sampaikan, Katalog Pro ini platform digital yang tidak hanya cuma sebagai tempat kita untuk window shopping, tapi juga bisa dijadikan sebagai alat bantu kita membuat dokumen perekomendasian atau outline spec. Jadi misalnya ini adalah produk dari kalsi yang kita ingin ketahui informasinya seperti deskripsi, spesifikasi terutama, dan aplikasi. Dan kalau ini adalah produk yang kita butuhkan, kita bisa ambil data produk ini dengan cara klik add outline spec. Terus misalnya kita butuh varian yang lain mungkin seperti ini, spesifikasi cocok, kita tinggal ambil juga dan klik add outline spec. Jadi kita seperti konteksnya belanja online shop, tapi konteksnya untuk penyepekan gitu ya. Dan untuk produk-produk yang sudah terpilih itu akan masuk di button outline spec, dan kita tinggal klik saja current spec di sini, dan nanti produk-produk yang sudah terpilih akan masuk ke dalam pilihan ini atau feature ini, dan kita tinggal masukkan kita sedang mengerjakan apa, lokasinya di mana, tipenya apa gitu kan, ownernya siapa, kategorinya misalnya kita masukkan pekerjaan atap misalnya, note-nya misalnya kita taruh di sini sampel misalnya, dan kita juga bisa menambahkan informasi-informasi terkait dari produk tersebut, misalnya ini untuk pekerjaan apa, area di mana, dan terus tambahan yang lain yang bisa kita tambahkan. Dan kalau menurut kita sudah cukup, kita tinggal klik save outline spec, dan nanti kalau kita langsung ingin mengenerate menjadi sebuah dokumen perekomendasian yang simple, kita tinggal klik outline spec, dan nanti akan terbentuk satu format PDF, dan teman-teman atau Bapak Ibu nanti bisa langsung share mungkin ke tim atau ke ke klien gitu ya, bahwa ini adalah produk yang kita rekomendasikan. Akan terbawa gambar produk sampai dengan nama brandnya. Tapi kalau misalnya kita butuh yang lebih komprehensif, lebih lengkap, kita tinggal klik produk detail, dan nanti akan terbentuk satu format PDF juga, tapi lebih lengkap, akan tidak hanya terbawa nama brand dan juga gambar produk, tapi juga sampai dengan spesifikasinya gitu. Dengan sistem ini mudah-mudahan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi harus repot-repot gitu ya ke banyak source untuk bisa mendapatkan spesifikasi material dan juga variannya. Tapi dengan adanya Katalog Pro ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alat bantu wadah untuk pembuatan atau membuat sebuah dokumen perekomendasian. Dan yang menarik, karena semakin banyaknya pengguna Katalog Pro yang tidak hanya menanyakan, Katalog Pro tidak hanya mensuplai informasi speknya, tapi juga sampai dengan
materialnya, akhirnya kita membuat satu feature jual beli gitu ya. Dan mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan, Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Wahyu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Informasi di awal bahwa Katalog Pro telah berkembang untuk memenuhi semua permintaan Bapak Ibu. Sekarang hadir kami Katalog Pro dengan fitur promo dan RFQ. Saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Jadi kami telah meluncurkan beberapa fitur terbaru sehingga Bapak Ibu bisa langsung mencari produk, namun bisa langsung membeli produknya dengan harga promo. Yaitu ada fitur promo. Fitur promo ini memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung belanja secara promo di Katalog Pro. Kami hadir di Katalog Pro memastikan produk-produk yang ada di Katalog Pro itu langsung dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu dengan kualitas produk-produk yang hadir di Katalog Pro karena kami memastikan semua yang ada di Katalog Pro ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Caranya cukup mudah, tinggal pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, langsung check out, dan lanjutkan pembayaran, maka produk tersebut langsung terkirim ke alamat proyek Bapak Ibu. Tidak hanya promo, fitur RFQ ini juga memungkinkan Bapak Ibu apabila tidak mendapatkan produk tersebut di fitur promo. Selain itu, fitur RFQ ini juga memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung request dari kebutuhan atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke fitur RFQ, bisa langsung mengisi nama, nomor telepon, alamat. Nah, alamat ini adalah alamat di mana Bapak Ibu sedang melakukan proyek. Di Katalog Pro, kami hadir di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan material Bapak Ibu kami di seluruh Indonesia. Tinggal ketik alamat Bapak Ibu sesuai dengan proyeknya. Setelah itu bisa mengisi catatan dan bisa mengisi tabel-tabel brand-brand yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak Ibu juga ada kebutuhan mengenai produk kalsi, Bapak Ibu bisa ketik kalsi, setelah itu nama produknya, jumlahnya. Setelah itu apabila Bapak Ibu juga memenuhi ingin kebutuhan atap dan lainnya, Bapak Ibu juga bisa langsung isi tabel brand karena Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dengan 20.000 varian tipe produk yang memungkinkan kebutuhan Bapak Ibu bisa melengkapi, kami bisa melengkapi semua kebutuhannya. Setelah itu tinggal send RFQ, maka kami Katalog Pro akan memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu. Tidak hanya itu, kami juga menghadirkan hotline Bapak Ibu dengan fitur WhatsApp. Bapak Ibu tinggal klik fitur WhatsApp di sebelah kanan pojok kanan. Setelah Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan kami sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan via WhatsApp, memenuhi permintaan Bapak Ibu atau melakukan penawaran via WhatsApp. Bapak Ibu, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Bisa di-save nomor Katalog Pro ya di 0822 001678 atau Bapak Ibu bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id. Tidak hanya itu, Bapak Ibu mungkin yang mempunyai handphone berbasis Android, Katalog Pro hadir di Play Store sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mencari informasi spesifik produk, bisa langsung pembelian secara promo atau melakukan penawaran dengan HP Bapak Ibu masing-masing. Belanja hemat, harga promo via di Katalog. GoPro with Katalog. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Enro dan juga tim dari Kalsi. Mas Aziz, terima kasih banyak, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi solusi bagi pekerjaan bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya tutup sesi Product of the Week bersama Kalsi hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.